Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Destia Rosalina Fitira ini absen 14 kelas 12 IPA 7. Saya akan menjelaskan cara menggunakan jurnal penyesuaian sampai kertas kerja. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Kertas kerja adalah suatu daftar pencatatan neraca saldo, penyesuaian, dan penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Saya menggunakan contoh soal di LKS halaman 81-82. Data penyesuaian sebagai berikut. Persediaan perlengkapan bengkel yang tersisa 600.000. Di neraca saldonya yaitu 2 juta. Maka 2 juta dikurangi 600 hasilnya 1.400.000. Beban perlengkapan bengkel 1.400.000 berada di debit. Perlengkapan bengkel 1.400.000 berada di kredit. Persediaan perlengkapan kantor yang tersisa 550.000. Di neracanya 1.250.000. Maka 1.250.000 dikurangi 550.000 hasilnya 700.000. Beban perlengkapan kantor 700.000 berada di debit. Perlengkapan kantor 700.000 berada di kredit. Yang ketiga, sewa dibayar untuk 1 tahun tanggal 1 Mei 2020. Di neraca saldo per 31 Desember. Jadi 5.400.000 per 12 dikali 8. Hasilnya 3.600.000. Beban sewa 3.600.000 berada di beban sewa 3.600.000 ada di debit. Sewa dibayar di muka, 3.600.000 ada di kredit. Yang keempat, penyusutan peralatan bengkel ditetapkan 5%. Jadi di neraca saldo 12 juta. Maka 5% dikali 12 juta. Hasilnya 600. Beban penyusutan peralatan bengkel 600.000 ada di debit. Akumulasi penyusutan peralatan bengkel 600.000 ada di kredit. Yang kelima, penyusutan peralatan kantor ditetapkan 10%. Di neraca saldo ada 7.500.000. 10%, maka 10% dikali 7.500.000 hasilnya 750. Beban penyusutan peralatan kantor 750.000 ada di debit. Akumulasi penyusutan peralatan kantor 750 ada di kredit. Dan yang keenam, penyusutan gedung ditetapkan 5%. Di neraca saldo 25 juta. Hasilnya beban penyusutan gedung 1.250.000 di debit. Akumulasi penyusutan gedung 1.250. Bunga yang masih terutang 2 bulan. Bunga per bulan 1%. Kita disuruh bayar bunga 2 bulan. Kita disuruh bayar bunga karena hutang. Jadi untuk menghitung bunga, hutang dikalikan persentasenya. Di sini utang bank sebesar 10 juta. Dan bunga per bulannya 1%. 1% dari 10 juta itu 100.000. Di sini karena bunganya terutang 2 bulan, jadi bunganya 200.000. Piutang usaha 675.000 di debit, pendapatan jasa 675. Di sini saya akan menjelaskan kertas kerja. Karena neraca saldo dan penyesuaian tinggal memasukkan, maka saya di sini akan menjelaskan cara menentukan neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Yang pertama, kas. Di neraca saldo, kas ada pada debit. Di penyesuaian, kas tidak ada. Maka di neraca saldo disesuaikan, menambah debit. Yang kedua, piutang usaha. Di neraca saldo berada di debit. Karena di penyesuaian ada pada debit, maka dijumlahkan.
menambah debit. Perlengkapan bengkel di neraca saldo ada pada debit. Di penyesuaian yang berikutnya, perlengkapan bengkel, perlengkapan kantor sewa dibayar di muka, di neraca saldo ada pada debit semua. Sedangkan di penyesuaian ada di kredit. Maka karena debit dan kredit, maka di neraca saldo disesuaikan menambah debit semua. Dan sebelum itu dikurangin. Pada peralatan bengkel di neraca saldo ada pada debit. Di penyesuaian tidak ada. Maka di neraca saldo disesuaikan menambah debit. Yang berikutnya akumulasi penyesuaian perlengkapan bengkel. Di neraca saldo ada pada kredit. Di penyesuaian ada pada kredit. Maka kredit dengan kredit dijumlahkan menambah kredit. Yang selanjutnya peralatan kantor. Pada neraca saldo berada di debit. Dan di penyesuaian tidak ada. Maka di neraca saldo disesuaikan menambah debit. Yang selanjutnya akumulasi penyesuaian perlengkapan kantor. Neraca saldo berada pada kredit. Di penyesuaian berada di kredit. Maka karena kredit dengan kredit, hasilnya maka dijumlahkan menambah kredit. Selanjutnya gedung. Gedung berada di neraca saldo berada pada debit. Di penyesuaian tidak ada. Maka di neraca saldo disesuaikan berada pada debit. Akumulasi penyusutan gedung. Di neraca saldo berada pada kredit. Di penyesuaian berada pada kredit. Maka sama-sama berada di kredit, hasilnya dijumlahkan menambah kredit. Utang usaha. Utang usaha pada neraca saldo berada di kredit. Di penyesuaian tidak ada, maka di neraca saldo disesuaikan menambah kredit. Utang bank. Di neraca saldo berada pada kredit. Di penyesuaian tidak ada, maka di neraca saldo disesuaikan juga berada menambah pada kredit. Modal. Modal di neraca saldo berada pada kredit. Di penyesuaian tidak ada, maka di neraca saldo disesuaikan menambah kredit. Prive. Prive pada neraca saldo berada pada debit. Di penyesuaian tidak ada, maka neraca saldo disesuaikan menambah debit. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa pada neraca saldo berada di debit. Di penyesuaian tidak ada, maka di neraca saldo disesuaikan menambah debit. Pendapatan bunga. Pendapatan bunga pada neraca saldo berada pada kredit. Di penyesuaian berada pada kredit. Maka kredit sama kredit dijumlahkan, di neraca saldo disesuaikan menambah kredit. Beban gaji. Beban gaji di neraca saldo berada pada debit. Di penyesuaian tidak ada, maka di neraca saldo disesuaikan menambah debit. Beban telepon. Beban telepon pada neraca saldo berada di debit. Di penyesuaian tidak ada, maka di neraca saldo disesuaikan menambah debit. Di beban bunga, neraca saldo berada pada debit. Di penyesuaian berada di debit, maka debit dengan debit hasilnya dijumlahkan berada di neraca saldo disesuaikan berada menambah debit. Beban perlengkapan bengkel. Di penyesuaian berada pada debit, maka di neraca saldo disesuaikan berada pada debit, menambah debit. Beban perlengkapan kantor. Di penyesuaian berada pada debit, maka neraca saldo disesuaikan menambah debit. Beban penyesuaian peralatan bengkel pada penyesuaian berada di debit, maka neraca saldo disesuaikan menambah debit.
Beban penyesuaian peralatan kantor di penyesuaian berada pada debit, maka neraca saldo disesuaikan menambah debit. Beban penyesuaian gedung di penyesuaian berada pada debit, maka neraca saldo disesuaikan menambah debit. Beban sewa di penyesuaian berada pada debit, neraca saldo disesuaikan menambah debit. Bila dijumlahkan hasilnya balance. Pada laba rugi kita hanya memasukkan pendapatan jasa berada pada kredit, pendapatan bunga berada juga menambah kredit, beban gaji berada pada debit, maka di laba rugi menambah debit. Beban telepon berada pada debit, maka laba rugi menambah debit. Beban bunga berada pada debit, maka laba rugi menambah debit. Beban perlengkapan bengkel berada pada debit, maka laba rugi menambah debit. Beban perlengkapan kantor berada pada debit, maka laba rugi menambah debit. Beban penyesuaian peralatan bengkel berada pada debit, maka laba rugi menambah debit. Beban penyesuaian peralatan kantor berada pada debit juga, maka laba rugi berada di debit juga. Beban penyesuaian gedung berada di debit, maka laba rugi juga menambah debit. Beban sewa berada di debit, maka laba rugi juga menambah debit. Sehingga dijumlahkan hasilnya balance. Di sini hasilnya 14.400.000. Maka untuk menjadi balance kita menjumlahkannya agar menjadi balance. Selanjutnya pada neraca hanya memasukkan harta. Di harta pada kas berada pada debit, maka neraca menambah debit. Piutang usaha berada di debit, maka di neraca menambah debit. Perlengkapan bengkel, perlengkapan kantor sama-sama berada di debit, maka neraca juga berada di menambah debit. Sewa dibayar di muka berada di debit, maka neraca juga menambah debit. Peralatan bengkel berada di debit, neraca menambah debit. Selanjutnya akumulasi penyesuaian gedung. Akumulasi penyesuaian gedung berada pada kredit, maka neraca menambah kredit. Utang usaha, utang bank berada pada kredit, maka neraca juga menambah kredit. Modal berada pada kredit, maka di neraca menambah kredit. Prive di sini berada pada debit, maka neraca menambah debit. Setelah dijumlahkan hasilnya balance. Karena di sini tidak balance, maka kita harus menambahkannya agar balance. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.